Nah, tiba-tiba dia dengar ada orang-orang yang berlari ketakutan. Dia ngelihat sudah banyak asap hitam yang mengepul di mana-mana. Kondisi di luar ini sudah porak-poranda. Di ujung jalan, langitnya ini udah hitam pekat, ketutup asap. Dan mulai tercium bau karet ban yang kebakar. Dan itu semua menandakan bahwa ini memang sudah pecah kerusuhannya. Di sudut gorong-gorong itu sekitar kurang lebih 5 meter lah dari tempat duduknya Ruslan itu, ada sosok di situ yang lagi duduk diem. Nah, sosok ini cuma diam di situ, nggak gerak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Ruslan yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan kisah yang agak beda. Dan tentu cerita ini punya nilai sejarah yang kelam bagi bangsa kita. Jadi kisah ini datang dari narasumber yang kita sebut saja nama beliau Pak Ruslan. Dan pada saat ini Pak Ruslan tinggal di pinggiran kota Jakarta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, Pak Ruslan mengaku setiap kali mengingat kejadian ini dadanya itu rasanya sesak. Jadi traumanya itu kembali lagi. Dan harapan kita semua dari cerita ini semoga kejadian-kejadian yang semacam ini tidak pernah lagi terjadi di Indonesia dan di belahan bumi manapun. Karena bagaimanapun juga damai itu indah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu atau pernah mendengar tentang tragedi Sampit yang pernah terjadi di tahun 2001. Dan ini adalah salah satu konflik antar etnis paling berdarah di Indonesia. Kejadiannya itu di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Sampit. Konflik ini melibatkan dua suku, yaitu suku Dayak sebagai warga lokal di sana dan suku Madura sebagai pendatang. Dan sebenarnya kami menceritakan cerita ini bukan untuk bermaksud mengingat kembali masa-masa pahit itu, tapi untuk mengingatkan bahwa sebaiknya damai itu indah dan semua kalau bisa dibicarakan, lebih baik dibicarakan dengan baik. Nah, ini kami akan menceritakan dari sudut pandang Pak Ruslan, di mana beliau ini adalah sebagai seorang penyintas atau orang yang selamat dari perang tersebut. Jadi waktu itu Pak Ruslan cerita sebenarnya gesekan-gesekan kecil ini sudah ada sejak lama, teman-teman. Dari mulai masalah ekonomi, kesenjangan sosial, dan juga perbedaan budaya ini sering jadi pemicu. Tapi puncak-puncaknya pecah perang itu terjadi di sekitaran bulan Februari tahun 2001. Dan situasinya benar-benar mencekam waktu itu. Kota Sampit yang tadinya rame, warga beraktivitas seperti biasa, tapi tiba-tiba berubah jadi kota mati. Listrik juga sering mati total dan suasana di malam itu
Ini bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang mengerikan. Nah, sebelumnya kita cerita dulu tentang latar belakang Pak Ruslan, gimana awalnya beliau ini bisa sampai merantau ke Kalimantan. Nah, waktu itu, usia Pak Ruslan ini sekitar 25 tahun, dia orang asli dari Sampang, Madura. Dan kenapa dia nekat merantau jauh-jauh ke Kalimantan? Alasannya sederhana, ya ini urusan perut, karena di kampung halamannya Pak Ruslan mengaku lapangan kerja itu susah. Tanah di sana juga tandus, hasil tani nggak seberapa. Nah, Ruslan waktu itu mendengar kabar dari tetangganya yang sudah sukses lebih dulu di Sampit. Katanya di Sampit itu gampang lah nyari uang, asal mau kerja keras, mau jadi buruh angkut di pelabuhan, atau kerja di kebun sawit, insya Allah uang pasti pegang. Dan singkatnya, waktu itu berangkatlah Pak Ruslan ini ke Sampit di tahun 1999, kira-kira 2 tahun sebelum kejadian ini. Awalnya kehidupan Pak Ruslan di sana itu ya lancar-lancar saja. Dia kerja serabutan, kadang dia juga pernah jadi kuli bongkar muat di Pelabuhan Mentaya, kadang bantu-bantu juga di sebuah gudang rotan di sana. Nah, Ruslan ini kebetulan orangnya juga ulet. Dia juga tipe perantau yang nggak banyak tingkah. Dia sadar waktu itu bahwa dia numpang di tanah orang, jadi dia berusaha untuk selalu menjaga sikap. Dan waktu itu Ruslan juga punya teman baik juga, orang-orang Dayak, orang Melayu, orang Jawa, semua akrab sama Ruslan. Dan ketika pecahnya konflik ini, dia benar-benar menyesalkan kenapa kok konflik ini harus terjadi. Ruslan punya mimpi, nantinya dia akan bekerja di Sampit sana atau di Kalimantan, dan dia akan mengumpulkan uang tabungannya nanti ini mau dipakai buat modal nikah dan juga membangun rumah di Sampang. Dan sebenarnya Ruslan juga sering dengar adanya gesekan antar orang suku Melayu, Dayak, dan Madura. Tapi Ruslan tetap santai karena dia memang nggak pernah cari masalah. Selain itu, dia juga berteman baik dengan orang-orang dari suku Dayak, Melayu, maupun orang-orang Jawa. Dan hubungan mereka juga baik. Tapi kemudian nasib berkata lain, ketika masuk awal Februari tahun 2001, suasana di Sampit ini mulai nggak enak. Ruslan mulai mendengar ada kasak kusuk di pasar, ada kabar pembakaran rumah, ada kabar tentang perkelahian di beberapa daerah. Dan teman-teman sesama perantau Madura yang ada di sana itu, mereka mulai gelisah. Mereka mulai membuat semacam siskambling. Mereka jaga-jaga kalau ada serangan mendadak. Dan ternyata benar yang mereka takutkan itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba waktu itu nggak tahu awalnya gimana, langsung meledaklah kerusuhan itu. Dan Ruslan ingat betul hari itu dia ini lagi ada di rumah. Nah, tiba-tiba dia dengar ada orang-orang yang berlari ketakutan. Dia ngelihat sudah banyak asap hitam yang mengepul di mana-mana, dan suara teriakan massa itu kedengaran jelas banget. Nah, di titik inilah Ruslan sadar bahwa mimpinya sudah habis di situ. Mimpi untuk cari uang sudah selesai karena pecahnya perang ini. Dan di momen itu yang dia pikirkan cuma satu, gimana caranya agar nyawanya ini bisa selamat dan dia bisa keluar dari kota Sampit dengan selamat, yang waktu itu kota Sampit ini sudah berubah jadi neraka lah bagi orang-orang seperti Ruslan. Kejadiannya itu cepat banget. Waktu itu Ruslan ini pas lagi ada di rumah, dia lagi istirahat di kontrakannya itu. Kontrakannya ini model petakan kayu yang dindingnya juga tipis. Jadi ketika ada suara dari luar, itu kedengaran jelas banget dari dalam rumah. Nah, waktu itu siang, kira-kira siang menjelang sore, Ruslan baru mau menyeduh kopinya. Jadi dia nunggu air mendidih, tiba-tiba dia dengar ada suara tiang listrik yang dipukul terus-terusan, dang, 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 dan orang-orang teriak terus-terusan. Suaranya itu kenceng dan nggak berhenti-berhenti. Nah, orang di sana bilang itu suara titir tanda bahaya. Dan nggak lama setelah suara tiang listrik yang dipukul-pukul itu, Ruslan mulai mendengar ada suara gemuruh. Jadi suaranya awalnya itu kayak lebah. Tapi ternyata lama-kelamaan ini suara gerombolan manusia. Jadi mereka ini teriak-teriak dan juga diiringi dengan teriakan-teriakan orang panik. Sontak waktu itu Ruslan langsung keluar kontrakan dan begitu dia buka pintu, dia langsung lemes. Kondisi di luar ini sudah porak-poranda. Di ujung jalan, langitnya ini udah hitam pekat, ketutup asap. Dan mulai tercium bau karet ban yang kebakar. Dan itu semua menandakan bahwa ini memang sudah pecah kerusuhannya.
Nah, orang-orang tetangga kontrakannya ini sudah lari semua, mereka bawa bungkusan baju seadanya, ada yang gendong anak, ada yang nyeret koper, semuanya lari ke satu arah, mereka menuju ke kantor polisi atau ke pelabuhan. Waktu itu Ruslan nggak mikir panjang, sebenarnya yang dia tadi ini mau ngopi, ini kopi sudah nggak terpikirkan lagi. Dia cuma bawa tas pinggang yang isinya KTP sama uang simpenannya, terus dia ikut lari. Waktu itu jalanan macet total, truk-truk tentara ini mondar-mandir ngangkut pengungsi. Tapi truknya penuh semua. Orang-orang sampai gelantungan di bak truk, saking pengennya mereka selamat. Akhirnya Ruslan ini sempat lari ngejar truk itu, dia teriak-teriak minta tolong, tapi truknya ini nggak berhenti. Sopirnya ini sudah nggak berani berhenti karena masa di belakang itu sudah semakin dekat. Sekilas Ruslan sudah berpikir bahwa dia nggak akan selamat, dia pasti mati. Disitulah badannya lemes, tapi dia tetap lari untuk menyelamatkan diri. Jadi waktu itu Ruslan lari lewat jalan tikus, dia pengen motong jalan supaya cepat sampai ke titik kumpul aman. Tapi pas sampai di jalan poros utama itu dia berhenti. Dari jarak sekitaran 200 meteran itu Ruslan ngelihat ada pos penjagaan dadaan di situ. Tapi ternyata setelah diperhatikan, pos ini bukan pos polisi. Ini adalah pos warga lokal yang lagi melakukan sweeping atau pemeriksaan. Nah, setiap orang yang lewat di pos tersebut ini selalu diberhentikan dan Ruslan sadar kalau dia mendekat di situ, dia pasti tewas. Akhirnya di situ Ruslan ngelihat dari balik pohon ada bapak-bapak yang naik motor itu diberhentikan. Terus bapak-bapak ini ditanya-tanya, Ruslan nggak dengar jelas apa yang ditanyakan, tapi dia ngelihat bapak itu mengeluarkan KTP, terus diajak ngomong bahasa daerah sana, dan setelah bapak itu bisa menjawab dengan bahasa yang sama, barulah dia dilepaskan, disuruh lewat. Di situ lutut Ruslan ini benar-benar gemeteran, lemas banget rasanya. Dia sadar dia nggak bakal lolos. Dan Ruslan ini juga logat Maduranya ini masih kental banget, medok banget. Sekalipun dia diem, wajah Ruslan ini kelihatan khas banget kalau dia asalnya dari Madura. Dan kalau seandainya dia maju ke pos itu, ini sama saja setor nyawa. Dan kalau dia balik ke kontrakan, di area sana, api sudah mulai membakar semua rumah warga. Jadi waktu itu posisi Ruslan ini benar-benar kejepit, maju itu jelas dia mati, kalau mundur pun dia mati. Dan waktu itu hari ini sudah mulai gelap, matahari sudah mau tenggelam, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa lampu kota itu tiba-tiba semua mati total, kondisinya gelap gulita. Cuma ada cahaya dari api yang membakar bangunan dari kejauhan itu dan juga ada sorot lampu kendaraan yang lalu lalang. Nah, suasananya ini makin mencekam. Ada suara teriakan-teriakan yang bakar, bakar, bakar. Suaranya itu semakin mendekat. Nah, Ruslan di situ harus muter otak. Dia ngelihat di pinggir jalan raya itu, di pinggiran jalan itu ada semak-semak belukar yang tinggi-tinggi. Nah, di balik semak itu ada parit beton besar. Ada gorong-gorong drainase kota yang kering karena waktu itu lagi musim kemarau. Nah, tanpa pikir panjang, Ruslan ini langsung loncat pagar pembatas jalan itu, terus dia gulingkan badannya masuk ke semak-semak itu. Dan dia sudah nggak tahu lagi gimana rasanya waktu itu ada yang tajam-tajam kena tangan Ruslan, dia nggak peduli. Ternyata setelah dia ketahui banyak duri-duri semak yang menggores tangan dan juga wajahnya. Perih banget memang, tapi dia sudah nggak pedulikan rasa sakit. Yang penting dia nggak kelihatan oleh orang yang mencari dia. Nah, disitulah dia merayap pelan, langsung masuk ke gorong-gorong beton itu. Dan di dalam ini gelap banget, pengap juga. Dan awalnya dia mencium bau sampah yang benar-benar menyengat. Terus Ruslan kemudian duduk menekuk lututnya di dalam gorong-gorong itu, nafasnya juga ngos-ngosan. Dan jantungnya ini sudah mulai nggak beraturan, dia takut. Dan dia nggak tahu lagi harus gimana, dia cuma bisa berdoa dalam hati, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Saya nggak pernah cari masalah sama siapapun, ya Allah selamatkan saya. Nah, ketika Ruslan lagi ngatur nafas di dalam parit itu, tiba-tiba dia sadar ada sesuatu. Instingnya itu tiba-tiba mengatakan kalau dia nggak sendirian di situ. Tapi tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ini bukan merinding karena kedinginan, tapi dia merinding karena dia ngerasa kayak seolah-olah ada mata yang lagi ngeliatin dia dari sudut gorong-gorong yang gelap itu. Ruslan sudah mencoba untuk menyipitkan mata, dia berusaha melihat dengan jelas apa yang ada di dalam situ, dan pelan-pelan matanya ini mulai terbiasa dengan cahaya remang-remang dari lampu jalan yang ada di atas. Dan ternyata di sudut gorong-gorong itu sekitar
kurang lebih 5 meter lah dari tempat duduknya Ruslan itu, ada sosok di situ yang lagi duduk diem. Nah, sosok ini cuma diem di situ, nggak gerak sama sekali. Jantung Ruslan ini makin deg-degan. Ruslan ini mikirnya, mungkin ini adalah musuh yang juga lagi ngumpet, atau malah musuh yang lagi nungguin Ruslan lengah. Di situ Ruslan nggak mau ngomong apa-apa, dia juga diem. Tapi anehnya nggak lama setelah itu, dia mulai mencium bau yang aneh. Awalnya gorong-gorong ini kan bau gotnya itu benar-benar menyengat. Ditambah lagi juga bau sampah yang busuk. Tapi tiba-tiba waktu itu sekilas Ruslan mencium aroma wangi. Jadi ada semacam bau-bau bunga-bunga yang untuk orang ziarah kubur itu. Wanginya ini kecium tiba-tiba. Ruslan sempat heran sebenarnya. Ini memang baunya harum dibanding bau yang sebelumnya yang bau sampah dan juga bau got. Tapi dia merasa aneh, ini kok tiba-tiba ada bau bunga di got yang semacam ini. Dan situasi Ruslan di momen itu benar-benar mencekam. Di luar sana, ini teriakan orang ngamuk itu masih kedengaran jelas. Ada suara bakar, bakar, habisi, habisi. Suaranya itu bersaut-sautan sama suara sirine ambulan yang lewat sesekali. Nah, sementara di dalam gorong-gorong itu, suasananya beda banget. Suasananya sepi, tapi kok juga ada sosok yang diam terus di situ. Ruslan ini posisinya masih mematung. Dia nempel sama dinding beton yang dingin dan lembab itu, dan dia nggak berani gerak sedikit pun. Nafas juga dia tahan, takutnya suaranya juga kedengaran sama sosok yang ada di depannya ini. Nah, mata Ruslan tadi kan sempat nangkep sosok itu sebentar. Terus lama-kelamaan, karena matanya ini sudah mulai terbiasa dengan gelap, dia mulai bisa ngelihat lebih jelas detail sosok tersebut. Ternyata, sosok yang duduk di sudut gelap ini adalah seorang nenek tua. Pakaiannya itu mulai terlihat, pakaiannya ini seperti pakaian kebaya zaman dulu. Dia pakai kebaya yang warnanya sudah lusuh juga. Terus akhirnya Ruslan nggak bisa memastikan ini beliau pakai baju kebaya warna apa. Yang jelas ini adalah sosok nenek tua dan beliau diam di situ, duduk di situ. Dan bawahan yang dipakai sosok nenek ini adalah jarik batik. Dia duduknya itu sambil meluk lutut. Kepalanya juga nunduk di antara kedua lututnya itu, dan rambutnya ini posisinya digelung acak-acakan. Yang membuat Ruslan bingung dan sempat bertanya-tanya, ini nenek ini kok anteng banget dari tadi, diem, nggak ngomong apapun, nggak menyapa Ruslan juga, apa mungkin nenek ini juga takut? Nah, tapi Ruslan ini sempat mikir, tapi kenapa kok nenek ini sembunyi? Kalau memang dia warga lokal, kenapa kok nenek ini sembunyi? Nah, Ruslan ini sebenarnya mau tanya, tapi masih belum berani. Nah, di luar sana, ini kondisi lagi perang, lagi rusuh. Harusnya nenek ini kan ketakutan. Harusnya nenek ini sudah nangis atau mungkin berdoa. Tapi nenek ini benar-benar kayak patung. Beliau diam terus di situ dan nggak ada ekspresi apa-apa. Nah, di momen inilah bau itu semakin kecium sama Ruslan. Tadinya Ruslan ini kan sempat mencium aroma bunga-bunga yang untuk orang ziarah itu. Baunya awalnya masih samar-samar, tapi semakin lama, baunya ini makin kuat, wangi banget. Dan anehnya lagi ada bau-bauan semacam kayak habis hujan. Nah, ini yang nggak masuk akal bagi Ruslan. Logikanya, gorong-gorong ini kan tempatnya air kotor. Ya, mungkin di situ ada tikus mati, ada sampah-sampah, baunya harusnya pesing lah atau bangkai lah. Tapi ini wangi banget. Saking wanginya, bau asap ban bakar dari luar itu kalah, nggak tercium lagi. Ruslan ini sampai mikir, ini apa nenek-nenek ini orang sakti? Karena dia tahu di Kalimantan sana memang banyak orang-orang sakti semacam nenek ini. Atau mungkin yang ada di pikiran Ruslan secara logika mungkin nenek-nenek ini bawa kembang. Nah, karena penasaran dan merasa dia butuh teman yang senasib, Ruslan memberanikan diri untuk semakin mendekat. Dia ngesot pelan-pelan. Nah, waktu itu pas jarak Ruslan ini tinggal 1 meteran dengan nenek ini, Ruslan berbisik belan, Nenek kenapa kok ada di sini? Nenek ini masih nggak menjawab. Beliau tetap nunduk, nggak bergerak sedikit pun. Terus Ruslan coba ngomong lagi. Dia agak lebih keraskan sedikit, tapi Ruslan tetap bisik-bisik. Nenek ngumpet juga ya, Nek? Sama, Nek, saya juga ngumpet ini, saya takut. Nah, tiba-tiba pas Ruslan ngomong seperti itu, kepala nenek ini perlahan ngangkat. Gerakannya itu kaku banget. Kayak ada bunyi tulang yang kegeser. Dan begitu wajah si nenek ini keangkat, Ruslan bisa melihat wajah nenek itu dari sisa cahaya lampu yang masuk ke dalam itu.
Wajah nenek ini pucat banget. Kulitnya itu keriput parah, matanya itu merem, tapi kayak agak bengkak. Dan mulutnya itu sedikit kebuka, tapi kaku. Jujur waktu itu Ruslan kaget banget. Sempet dia ini sudah mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Dia ingat kalau dia ini lagi sembunyi, dia nggak mau suaranya kedengaran. Jadi waktu itu dia sempat takut, tapi anehnya pas Ruslan ngelihat wajah nenek itu, semakin dia ngelihat dengan jelas, dia nggak jadi takut. Tiba-tiba yang aneh adalah ada perasaan tenang yang muncul di diri Ruslan. Nggak tahu kenapa. Terutama ketika pas nenek itu mengangkat wajahnya. Jadi aroma bunga-bunga itu langsung tercium, langsung menusuk hidung. Disitulah Ruslan semakin yakin kalau bau wangi itu asalnya dari nenek-nenek ini. Ruslan ngerasa dia tuh kayak dihipnotis dengan bau-bauan itu. Dia ngerasa nenek ini bukan ancaman. Dan Ruslan merasa bahwa nenek ini kayak ibunya di kampung. Dalam hati Ruslan ini bilang, oh si nenek ini pasti orang baik, pasti orang baik. Karena tiba-tiba perasaannya itu nyaman. Dan Ruslan memastikan bahwa nenek ini nggak jahat. Nggak tahu dari mana Ruslan bisa yakin hal tersebut, dan inilah yang membuat Ruslan nggak curiga lagi sama nenek-nenek ini. Dan tanpa sadar, Ruslan yang tadinya gemeteran ketakutan, dia malah makin mendekat duduknya ke sebelah nenek-nenek ini. Dia ngerasa aman banget kalau mendekat ke nenek-nenek ini. Padahal kalau dipikir pakai akal sehat, nenek ini kan diemnya itu nggak wajar. Karena dari awal ketemu Ruslan, nenek ini diem terus, nggak ngomong sepatah kata pun. Tangannya juga yang kelihatan di atas lutut itu, warnanya itu sudah agak kebiruan. Nggak normal lah, nggak kayak manusia biasa. Kukunya juga hitam-hitam. Tapi Ruslan nggak peduli. Otaknya waktu itu cuma mikir satu, bahwa dia harus selamat dan dia harus sembunyi. Dan dia merasa nyaman ketika mendekat ke nenek-nenek ini. Nah, pas Ruslan baru saja duduk nempel di sebelah nenek itu, tiba-tiba di atas kepala mereka, di jalan raya itu terdengar suara derap langkah kaki banyak orang. Mereka ada yang berlarian sambil teriak-teriak. Nah, nggak tahu mereka ini mau ngapain. Terus tiba-tiba ada suara teriakan laki-laki. Suaranya kenceng banget, persis di atas lubang ventilasi gorong-gorong tempat Ruslan ngumpet itu. Ayo cari lagi. Itu disisir, semak-semaknya disisir. Jangan sampai ada yang lolos. Terus ada satu lagi dari mereka ini yang bilang, itu kayaknya ada yang berusaha lari ke semak-semak itu, coba cari ke sana. Jadi mereka ini diminta untuk mencari ke semak-semak, dan Ruslan makin lemes di situ, karena deket banget dia dengan kematian. Ruslan langsung menahan nafas lagi, dia merem rapat-rapat, tangannya itu secara refleks megang lengan kebaya si nenek ini. Dan kayaknya dia tuh kayak refleks banget ketika megang tangan nenek tersebut. Dalam hati dia sempat berkata, udah nek, kalau memang kita selamat bareng, ya kita selamat bareng. Tapi kalau misalnya kita mati, ya sudah nek, kita mati bersama di sini. Nah, di atas got itu, cahaya senter ini mulai menyorot masuk ke celah-celah beton. Sinarnya senter ini mulai kelihatan di situ, dan cahaya senter ini semakin mendekat ke arah Ruslan dan nenek-nenek ini. Ruslan di situ sudah pasrah, dia sudah nggak bisa mikir lagi, dan dia sudah membayangkan dia bakal ditarik keluar, terus mungkin dia dipukuli massa atau dikorek lehernya. Dia sudah ingat banget langsung wajah ibunya yang ada di Madura. Dia sudah mau nangis. Ruslan mencoba narik kakinya ini supaya nggak kelihatan. Tapi sudah nggak ada tempat lagi, nggak ada space lagi. Sudah sempit banget, dan cahaya senter itu akhirnya sempat menyorot ke kaki Ruslan. Disitulah Ruslan mulai kayak copot jantungnya. Cahaya senter ini terus menyorot ke badan Ruslan, dan akhirnya nyorot ke wajah nenek-nenek ini dan juga wajah Ruslan. Disitulah Ruslan mikir, udah selesai nih. Aku ketahuan. Dan di momen itu, Ruslan sudah mengucapkan syahadat. Ya Allah, maafkanlah dosaku, maafkanlah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, kalau memang saya mati, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Dan setelah dia mengucap syahadat dan dia siap mati itu, tiba-tiba ada kejadian yang benar-benar nggak masuk akal. Jadi posisi senter itu benar-benar menyorot ke arah Ruslan dan si nenek-nenek ini yang ada di sebelahnya. Mereka kesorot terang banget sampai membuat silau. Jadi artinya mereka sudah tahu keberadaan Ruslan dan si nenek-nenek ini. Ruslan refleks nutup matanya pakai tangan, tapi dia tetap memeluk lengan nenek yang ada di sebelahnya itu. Salah satu orang yang ada di atas itu teriak. Suaranya kencang banget dan terdengar kasar. Woi, sini. Ada orang di bawah sini, woi. Dan mendengar teriakan itu, jantung Ruslan rasanya berhenti berdetak. Ya Allah, mati aku.
Dan dia sudah pasrah, dia nunggu bentakan lain atau nunggu ada batu atau kayu yang dilempar ke bawah. Karena dia sudah pasti mati, dia sudah ketahuan. Dia sudah membayangkan dia bakal ditarik paksa keluar. Nah, tangan Ruslan waktu itu makin kenceng mencengkram tangan si nenek-nenek ini. Dia ngerasa tangan si nenek itu makin dingin, kaku. Tapi anehnya bau bunga itu makin tajam. Terus nggak lama kemudian, beberapa orang yang lain yang ada di atas itu nanya dari kejauhan. Siapa? Nah, jawaban dari orang-orang yang megang senter ini, itu benar-benar di luar dugaan Ruslan. Jadi inilah yang membuat Ruslan bingung setengah mati waktu itu. Orang yang tadinya nyenter ke arah Ruslan dan si nenek-nenek ini, itu akhirnya dia ngeludah. Cuh, jing, mayat nih, mayat. Terus nggak lama teman-teman yang lain ini tanya, siapa? Bukan, itu mayat nenek-nenek ternyata. Nah, akhirnya orang yang bawa senter tadi ini meninggalkan Ruslan dan si nenek-nenek ini. Udah, ayo jalan. Gak kuat aku baunya. Busuk banget. Nah, mendengar omongan itu, Ruslan bengong. Dia bingung, mayat, bau busuk. Padahal jelas-jelas Ruslan ini selalu mencium aroma bunga wangi banget. Dan baunya itu seger banget. Gak ada bau busuk sama sekali. Di situ Ruslan mikir, wah, ini si nenek-nenek ini benar-benar orang sakti. Dia pasti punya ilmu untuk mengelabui musuh. Di situ Ruslan sempat berpikir, ini nenek-nenek ini pasti bukan orang sembarangan. Dia bisa membuat pandangan dan juga penciuman orang-orang ini jadi kacau. Mereka dibuat mencium bau busuk, padahal aslinya wangi. Ini dalam hati Ruslan itu sempat bersyukur banget dan dia sempat memikirkan hal ini. Dia ngerasa bahwa dia dilindungi oleh sosok nenek-nenek yang punya kemampuan lebih ini. Singkatnya, gerombolan orang di atas itu lambat laun pergi. Suara langkah kaki mereka itu semakin menjauh dan suara teriakan-teriakan itu juga menjadi semakin samar dan kemudian hening lagi. Suasana menjadi sepi lagi, Ruslan lega banget di situ. Rasanya dia ini baru mengalami kejadian yang nggak masuk akal. Badannya yang tadinya tegang, dia sudah pasrah dia akan mati, langsung lemas seketika. Dia langsung nyandar di dinding beton itu, dia noleh ke arah si nenek ini, dan dia langsung mencium tangan si nenek ini, dan Ruslan bilang, alhamdulillah nek, kita selamat nek, makasih ya nek. Si nenek ini tetap diem, matanya juga masih terpejam, posisinya nggak berubah sedikit pun dari ketika pertama kali Ruslan masuk. Tangan si nenek yang dipegang Ruslan itu juga kaku. Jadi posisinya masih seperti itu. Tapi Ruslan nggak berpikir yang macam-macam. Yang Ruslan pikirkan dari awal sampai akhir, dia ini cuma tegang. Yang dia pikirkan dia nggak mau mati. Jadi dia nggak sempat mikir aneh-aneh kepada si nenek-nenek ini. Dia pikir si nenek ini mungkin lagi semedi atau baca mantra. Nah, malam itu rasanya panjang banget. Karena saking capeknya, saking tegangnya, dan perut Ruslan itu juga lapar karena dia belum makan dari siang, akhirnya mata Ruslan itu kerasa berat. Yang seharusnya dia harus segera keluar dari selokan itu, atau mungkin cari perlindungan yang lain, tiba-tiba Ruslan ini ngantuk. Dan mungkin sedari tadi dia itu tegang, dan dia selalu waspada. Jadi ketika kondisi di luar ini sudah aman dan sepi, Ruslan langsung ngantuk, badannya lemes. Akhirnya dia ketiduran di selokan itu. Dia tidur itu sambil duduk nyandar di dinding dan tangannya ini masih tetap megang tangan si nenek ini. Dan nggak tahu kenapa Ruslan ngerasa nyaman banget dan dia merasa aman tidur di situ. Singkat cerita, pagi harinya Ruslan kebangun. Nah, situasi di luar itu masih sepi. Cahaya matahari ini mulai masuk ke celah-celah beton. Tapi waktu itu badannya Ruslan ini sakit semua. Badan itu rasanya sakit semua karena semalaman dia tidur di lantai beton yang keras itu sambil meringkuk. Dan pas dia buka mata, hal pertama yang dia cari ini adalah sosok nenek-nenek ini. Dan si nenek ini memang masih ada di situ, posisinya masih sama persis seperti semalam. Duduk terus memeluk lututnya, nunduk, dan dia diam. Ruslan sebenarnya ini mau membangunkan si nenek ini. Dia mau ngajak keluar si nenek-nenek ini untuk cari tempat sembunyi yang lain. Akhirnya dia bilang, nek, ayo nek, sudah pagi nek, kita cari pos tentara. Nah, Ruslan ini sambil menepuk bahu si nenek, tapi nenek ini masih tetap nggak bangun. Ruslan mikirnya mungkin nenek ini kecapean banget. Tapi tetap dibangunkan oleh Ruslan, karena dia pingin cari pos tentara atau cari pos polisi. Pas dia berusaha membangunkan nenek ini, dari kejauhan dia mendengar ada suara truk yang lewat. Pas dia ngintip sedikit, ternyata ada truk TNI yang mendekat. Dia langsung senang waktu itu. Jadi aparat keamanan ini memang melakukan penyisiran di pagi-pagi buta untuk menyelamatkan sisa-sisa korban yang bersembunyi. Nah, Ruslan ini panik, tapi dia senang juga. Dia teriak ke nenek ini, nek, ada truk nek, ayo bangun nek.
Si nenek ini masih nggak gerak sama sekali, Ruslan bingung. Dia nggak kuat juga kalau harus gendong si nenek ini manjat keluar dari gorong-gorong yang tinggi itu. Badannya sendiri ini masih lemes, karena dia belum makan. Akhirnya dengan berat hati, Ruslan memutuskan untuk memanjat keluar duluan. Niatnya dia ini mau minta tolong tentara untuk membantu ngangkat si nenek-nenek ini. Jadi akhirnya Ruslan manjat akar-akar pohon yang menggantung di dinding parit itu. Susah payah dia naik, begitu kepalanya nongol di permukaan, dia langsung ngelihat pemandangan yang kacau. Jadi kondisi jalan ini semrawut. Banyak sekali bekas-bekas kerusuhan. Ada sisa ban dibakar, kaca-kaca pecah. Dia lari agak terpincang-pincang menuju ke arah truk TNI yang sudah penuh sesak dengan pengungsi yang lain. Bak truknya itu ditutup terpal, tapi kelihatan orang-orang berdesakan di dalamnya. Ruslan teriak di situ, Pak, tunggu Pak. Nah, 2 orang tentara yang menjaga di belakang truk itu langsung narik tangan Ruslan. Ruslan langsung ditarik naik ke atas. Nah, pas Ruslan ini sudah naik di atas truk, napas Ruslan itu ngos-ngosan. Dia langsung ngomong ke tentara ini, Pak, tolong Pak, di bawah masih ada nenek-nenek Pak, di gorong-gorong itu, tolong Pak. Tapi tentara ini wajahnya tegang. Dia cuma bentak, sudah, nanti ada tim lain yang nyisir. Kita harus jalan sekarang, ini masa mau datang lagi. Sudah masuk ke dalam, nanti biar truk yang selanjutnya yang nolong nenek-nenek itu. Jadi truknya ini langsung tancap gas, langsung ngebut. Ruslan itu didorong langsung masuk ke tengah-tengah kerumunan pengungsi di dalam bak truk itu. Jadi di situ panas pengap, bau keringat campur bau darah, orang-orang semuanya ini nangis. Ada yang luka-luka, ada anak kecil yang menjerit-jerit nyari bapaknya. Ruslan berusaha mencari celah untuk ngelihat keluar lewat belakang truk yang terbuka sedikit di situ. Dan disinilah kejadian aneh ini terjadi. Ketika truk ini mulai menjauh dari lokasi gorong-gorong yang Ruslan sembunyi tadi, Ruslan itu ngelihat ke arah pinggir jalan, jadi di pinggir parit tempat dia sembunyi itu dia melihat sosok nenek-nenek ini sudah berdiri di situ, berdiri tegap, berdiri di pinggir jalan. Dan disitulah Ruslan melihat dengan jelas kebaya dari nenek-nenek ini lusuh. Itu kelihatan jelas karena kena sinar matahari pagi. Nenek itu berdiri diam, dia ngelihat terus ke arah truk yang membawa Ruslan pergi. Di situ Ruslan ini batin, ya Allah maafkan saya ya Nek, maafkan saya. Ruslan sempat teriak-teriak minta berhenti kepada para TNI ini, tapi nggak bisa. Karena semua orang yang di dalam truk ini pengen segera menuju ke tempat yang aman. Ruslan di situ merasa dia ini sebagai seorang pengkhianat yang sudah meninggalkan penyelamatnya. Singkat cerita, truk ini pun membawa mereka ke kantor Bupati Kota Waringin Timur. Di sana jadi titik kumpul sementara sebelum akhirnya mereka dibawa ke pelabuhan. Kondisi di sana itu benar-benar seperti lautan manusia, banyak banget orang, entah ribuan mungkin orang yang kumpul jadi satu di situ. Tenda-tenda darurat itu dibangun seadanya, makanan juga jadi rebutan, air bersih juga susah didapat. Di tengah ribuan orang itu, Ruslan ini nyari tempat nyempil di pojokan pendopo. Dia mau menyendiri di situ. Dia akhirnya duduk bersila, dia memeluk tas pinggangnya, dan dia masih trauma. Dia masih takut kalau tiba-tiba mungkin ada massa yang membobol pertahanan aparat. Nah, inilah yang membuat Ruslan takut. Nah, ketika malam harinya, ketika Ruslan ini lagi ngelamun, tiba-tiba hidungnya itu mencium bau kembang lagi. Wangi banget, seger. Dan Ruslan ini kaget. Dia tolah-toleh, dia noleh kanan kiri. Pas dia nengok ke arah tiang pendopo yang agak gelap itu, sekitar kurang lebih 200 meteran dari tempat dia duduk, Ruslan ini kaget. Langsung dia dek. Ruslan ngelihat si nenek itu ada di sana. Jadi dia ini duduk bersimpu di balik tiang, pakaiannya itu masih sama. Nenek ini diam di situ, tapi posisinya menghadap ke arah Ruslan. Seolah-olah si nenek ini kayak ngawasin Ruslan terus. Tapi untuk menuju ke sana, menuju ke nenek-nenek ini pasti susah banget karena harus melewati kerumunan orang. Nah, disitulah Ruslan merasa yang penting nenek ini selamat dan yang penting nenek ini sudah ada di sana. Tapi anehnya, orang-orang yang ada di sekitar situ ini kayak nggak ada yang sadar dengan keberadaan si nenek ini. Dan ada kejadian yang benar-benar aneh menurut Ruslan. Di situ ketika nenek ini berdiri, ada orang yang jalan mondar-mandir di dekat nenek ini. Dan ada satu momen di mana ada orang yang jalan itu kayak nembus si nenek ini. Tapi di situ Ruslan tetap berpikir logis, mungkin penglihatannya ini kabur. Bahkan waktu itu ada anak-anak kecil yang berlari nyaris nabrak si nenek ini. Tapi anak-anak kecil ini kayak nembus si nenek-nenek tersebut. Ruslan sendiri nggak merasa takut, justru dia merasa tenang. Di situ Ruslan sempat berpikir, jangan-jangan nenek-nenek yang ditemui di got itu, ini bukan manusia.
Nah, malam itu di pengungsian yang sumpek ini, Ruslan ini memikirkan hal tersebut. Tapi pada akhirnya dia tidur. Dan keesokan harinya proses evakuasi besar-besaran ini dimulai. Pengungsi itu diangkut lagi pakai truk menuju ke Pelabuhan Sampit. Waktu itu pemerintah mengerahkan kapal-kapal perang TNI seperti KRI Teluk Inde atau KRI Teluk Sampit dan juga kapal Penny untuk ngangkut pengungsi keluar dari Kalimantan menuju Surabaya atau Madura. Nah, suasana di pelabuhan itu jauh lebih kacau daripada di kantor bupati. Orang-orang itu saling dorong pengen naik kapal duluan. Banyak sampai yang pingsan keinjek-injek. Ruslan itu sempat kejepit di tengah antrian ketika dia masuk tangga kapal. Dan panasnya matahari pelabuhan itu nyengat banget. Ruslan sudah mau pingsan, dan Ruslan akhirnya berhasil menginjakkan kaki di geladak kapal KRI ini. Dia langsung lari ke pinggir pagar kapal, dia ngelihat ke bawah, ke arah dermaga yang masih penuh sesak dengan ribuan orang itu. Dan di antara lautan manusia yang semua ini panik, di momen ini Ruslan masih sempat ngelihat sosok nenek-nenek ini lagi. Tapi nenek-nenek ini masih diam berdiri di situ sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan kali itu Ruslan ini ngelihat si nenek ini kayak ngangkat tangannya sedikit, pelan banget. Kayak dia ini kayak semacam ngasih isyarat ke Ruslan. Jadi semacam ucapan salam perpisahan. Nah, perlahan kapal mulai berangkat. Ruslan itu terus ngelihat sosok nenek ini sampai akhirnya nggak kelihatan lagi. Dan selama dalam perjalanan di laut menuju ke Jawa itu Ruslan ngerasa sedih banget. Dia ngerasa masih punya utang nyawa sama si nenek ini. Dan dia janji dalam hati suatu saat nanti, kalau keadaan ini sudah aman, Ruslan akan balik lagi ke Sampit, dia akan cari si nenek-nenek ini. Atau minimal, dia pengen cari tahu siapa sosok nenek-nenek ini yang sudah menolong dia. Nah, Ruslan benar-benar yakin bahwa nenek-nenek ini adalah sosok yang menyelamatkan dia. Entah dia ini wali, entah dia ini makhluk halus, apapun itu, yang jelas nenek ini menyelamatkan Ruslan. Nah, perjalanan laut dari Sampit menuju ke Jawa itu rasanya benar-benar menyiksa batin Ruslan. Fisik Ruslan memang sudah aman, dan dia ada di atas kapal perang yang deknya luas banget. Di atas dek kapal itu ribuan pengungsi tidur geletakan seperti ikan pindang. Alasnya itu cuma pakai koran atau terpal yang seadanya. Di situ Ruslan ngelamun. Pikiran Ruslan ini melayang ke saudara-saudaranya yang lain. Ruslan di Sampit itu nggak sendirian sebenarnya. Dia punya kakak laki-laki namanya Matsani. Yang Matsani ini juga membawa istri sama anaknya yang masih kecil. Nama anaknya itu Dul. Terus juga ada sepupu-sepupunya yang lain. Nah, ketika kerusuhan ini pecah, mereka semua kepisah dan Ruslan nggak sempat lagi mikir yang lain. Dia hanya sempat memikirkan nyawanya sendiri. Matsani waktu itu lari ke arah hutan. Ini yang terakhir diingat oleh Ruslan. Sedangkan Ruslan sendiri sempat kejebak di kota sampai akhirnya dia sembunyi di gorong-gorong itu. Nah, di situ Ruslan sempat memikirkan nasib saudara-saudaranya. Ini gimana nasib Kak Mat? Dul juga gimana? Dia ngerasa bersalah banget kenapa dia bisa selamat sendirian. Karena capek nangis dan juga badan yang remuk redam, akhirnya Ruslan ini ketiduran di pojokan dek kapal itu yang dia hanya beralaskan tas pinggangnya. Nah, dalam tidurnya itulah Ruslan itu mimpi. Di mimpinya itu suasananya ini gelap banget tapi udaranya panas, sumpek, kayak benar-benar di dalam oven. Tiba-tiba dari kegelapan itu muncul 3 sosok yang jalan nyamperin Ruslan. Ruslan ini sempat menyipitkan matanya. Awalnya dia senang, dia pikir itu adalah Matsani dan juga keluarganya. Dia mau lari nyamperin, dia mau meluk mereka. Cak Mat. Nah, Ruslan ini sempat manggil-manggil saudara-saudaranya itu. Tapi pas sosok-sosok ini semakin mendekat, langkah Ruslan itu langsung mandek, lututnya langsung lemes. Ternyata 3 sosok di depannya itu kondisinya mengerikan. Badan mereka hitam semua, gosong. Kulit mereka juga melepuh parah seperti habis kebakar api yang panas banget. Bajunya itu juga sisa kain-kain yang nempel di kulit yang hangus. Baunya itu bau anyir darah kecampur bau daging yang kebakar. Ruslan jerit ketakutan. Tapi sosok yang ada di tengah, yang Ruslan yakin bahwa sosok ini adalah Matsani, kakaknya, dia itu ngangkat tangan. Tangannya itu jarinya sudah nggak utuh. Nah, sosok ini kemudian ngomong ke Ruslan, suaranya serak. Dia ngomong gini ke Ruslan, Lan, sing ikhlas ya Lan, kami sudah pulang, jangan dicari lagi. Nah, Ruslan nangis ngejer di mimpinya itu. Terus sosok Matsani ini melanjutkan omongannya. Tapi kondisi Matsani ini sudah kebakar semua, dan ini yang jadi poin pentingnya. Dia bilang, Lan, titip Dul ya Lan. Dul masih hidup, Dul selamat Lan, tolong bawa pulang.
Nah, belum sempat Ruslan nanya di mana Dul, mimpinya itu selesai. Ruslan kebangun dengan nafas yang ngos-ngosan, dada Ruslan itu rasanya sesek banget. Dia celinguan, orang-orang di sekitarnya ini masih tidur di situ. Dan di situ Ruslan sadar bahwa ini bukan sekedar kembang tidur. Ini pasti pesan. Nah, kakaknya dan keluarganya yang lain ini bisa dipastikan sudah nggak ada. Mereka sudah meninggal, sudah jadi korban amuk massa yang terbakar itu. Tapi ada satu nyawa yang tersisa, yaitu si Dul, keponakannya yang umurnya mungkin waktu itu baru sekitar 7 atau 8 tahun. Nah, singkat cerita, kapal ini akhirnya sandar di pelabuhan di Jawa, entah itu di Tanjung Perak atau di Madura. Ruslan agak lupa, saking stresnya dia waktu itu. Nah, para pengungsi ini ditampung di tempat-tempat penampungan sementara. Selama berminggu-minggu di penampungan, Ruslan itu kayak orang gila. Setiap ada rombongan pengungsi baru yang didata oleh relawan, Ruslan pasti lari nyamperin mereka. Dia nyari keponakannya, dia nyari Dul. Teman-temannya bilang, udahlah Lan, ikhlaskan. Mustahil lah anak kecil selamat sendirian di hutan. Tapi Ruslan ngotot, enggak. Kak Mat bilang Dul masih hidup, aku harus nyari Dul. Ruslan memegang teguh mimpinya itu. Dia yakin seyakin-yakinnya, dan benar, ada keajaiban yang terjadi. Kira-kira sekitar 2 minggu setelah Ruslan tiba di Jawa itu, ada rombongan pengungsi susulan yang baru dievakuasi dari hutan-hutan pedalaman. Kondisi mereka itu memprihatinkan sekali. Mereka kurus semua, sakit-sakitan. Ruslan lagi duduk ngelamun di depan tenda penampungan waktu itu, tiba-tiba ada ibu-ibu. Yang ibu-ibu ini adalah tetangga kampungnya dulu di Sampit. Mereka ini teriak manggil Ruslan, Lan, sini Lan. Ruslan lari. Nah, ibu ini lagi nuntun anak kecil. Ketika Ruslan ngelihat, ya Allah, ini Dul. Keponakannya si Dul itu, dan kondisinya Dul ini benar-benar menyedihkan. Badannya kurus banget. Jadi waktu itu Ruslan ngelihat, mata Dul ini sudah cowong. Tatapannya itu kosong kayak orang yang linglung. Dan kakinya ini penuh luka koreng, karena dia ini mungkinan dia sudah jalan di hutan itu tanpa alas kaki. Ruslan langsung memeluk Dul itu. Ya Allah Dul, Ruslan langsung memeluk keponakannya itu dengan erat sekali dan dia nangis sejadi-jadinya. Dan ibu yang membawa Dul itu cerita, katanya dia ini sempat ketemu Dul di pinggiran hutan. Dul itu lagi sendirian. Dia lagi nangis di dekat tumpukan mayat yang sudah hangus di situ, yang kemungkinan besar mereka yang hangus ini adalah orang tuanya Dul. Dan karena kasihan, ibu ini nyeret Dul untuk ikut rombongan mereka sembunyi dan jalan kaki berhari-hari sampai mereka ketemu aparat. Dan di momen pertemuan itu Ruslan ingat lagi dengan mimpinya. Pesan kakaknya itu benar, bahwa Dul masih hidup, dan sekarang waktu itu Dul ini jadi satu-satunya harta dan keluarga yang Ruslan punya. Dan setelah kejadian itu Ruslan fokus ngurusi Dul. Dia berusaha menghilangkan trauma si Dul, tapi masih ada satu ganjalan besar di hati Ruslan. Dia selalu teringat dengan sosok nenek yang menyelamatkan dia di gorong-gorong itu. Karena bertahun-tahun kemudian, pas Ruslan ini sudah mulai mapan lagi di Jawa dan Dul juga sudah mulai besar, Ruslan mendapat fakta yang membuat bulu kuduknya berdiri soal siapa sebenarnya sosok nenek yang dia peluk malam itu. Ruslan baru sadar bahwa sosok nenek itu sebenarnya adalah mayat. Nah, ceritanya pernah suatu ketika Ruslan ini bertemu dengan temannya orang Temanggung. Dia ini termasuk orang yang bisa melihat dunia-dunia gaib semacam itu. Nah, setelah Ruslan ini cerita-cerita pengalamannya dulu di Sampit, temannya ini langsung bilang bahwa sosok yang menemani Ruslan waktu itu adalah sosok nenek yang sebenarnya sudah meninggal. Ruslan itu langsung flashback ke masa itu. Kalau diingat lagi, dari mulai si nenek ini diajak ngobrol, tapi dia diem terus, dia ingat lagi dan ada bau wangi-wangian bunga. Dan Ruslan mulai berpikir kayaknya memang benar. Karena pertama kali Ruslan sembunyi di selokan itu, baunya busuk memang, dan banyak sampah di situ. Tapi kok tiba-tiba berubah jadi bau wangi bunga. Inilah yang membuat Ruslan setuju dengan penerawangan temannya yang dari Temanggung itu, bahwa Ruslan ini bisa dibilang sembunyi bersama mayatnya nenek. Nah, waktu pun berjalan cepat banget, Sampit sudah damai, tugu berdamaian juga sudah dibangun di bundaran, warga Dayak dan Madura perlahan mulai menata hidup mereka lagi, meskipun luka lama itu pasti selalu meninggalkan bekas. Ruslan sendiri sudah menetap di pinggiran kota Jakarta, dia buka usaha toko kelontong, dan si Dul juga sudah lulus kuliah. Tapi ada satu janji yang belum sempat Ruslan lunaskan. Janji bahwa dia harus kembali ke tempat dia sembunyi dulu. Dia penasaran, siapa sebenarnya si nenek-nenek ini yang mayatnya itu dia peluk malam itu. Kenapa kok mayat itu baunya bau bunga? Dan kenapa Ruslan waktu itu merasa dia dilindungi oleh sosok nenek-nenek ini?
Akhirnya sekitar tahun 2015, Ruslan memberanikan diri kembali lagi ke Sampit, dia sendirian. Dan Sampit sudah berubah, Sampit sudah semakin maju, tapi lokasi parit di jalan itu masih ada. Lokasi parit yang dulu sempat dibuat sembunyi oleh Ruslan itu masih ada, tapi waktu itu semak-semaknya ini sudah dibersihkan dan jadi trotoar yang rapi. Ruslan berdiri di pinggir parit itu, hatinya gemetaran. Dia ingat betul gimana dia gemetaran di bawah sana ketika dia dikejar oleh banyak orang. Dan ketika ngelamun, tiba-tiba ada bapak-bapak tua warga lokal di sana yang menyapa Ruslan. Bapak-bapak ini pakai kopiah haji, beliau awalnya lagi nyapu halaman ruko di dekat situ. Dia tanya, nyari apa mas? Nah, Ruslan tersenyum, dia ngaku bahwa dia ini penyintas di tahun 2001 ketika perang. Dia cerita juga kalau dia pernah sembunyi di parit itu. Dia ceritakan ke bapak ini, Pak, dulu pas kerusuhan saya sembunyi di sini, Pak. Ini bisa dibilang pengalaman mistis saya, ternyata saya itu sembunyi sama mayat nenek-nenek. Dia itu pakai kebaya lusuh. Nah, mayat itu yang nyelamatin saya karena baunya itu membuat orang yang nyari saya itu jijik. Tapi bagi saya itu baunya wangi. Nah, pas mendengar cerita Ruslan, bapak-bapak tua itu langsung berubah wajahnya. Dia sempat diam lama, terus dia bilang, Mas tahu nggak itu mayat siapa? Bapak itu agak gemeteran. Ruslan geleng-geleng kepala. Saya nggak tahu, Pak. Bapak ini akhirnya ngajak Ruslan duduk di bangku panjang dan dia mulai cerita. Terus si bapak-bapak ini cerita, Mas, waktu itu memang ada jenazah yang ditemukan di parit itu setelah kerusuhan ini reda. Warga sini ini sendiri yang ngangkat. Dan kami kenal betul siapa beliau ini. Ternyata nenek-nenek ini kita sebut saja namanya Nenek Jia. Beliau itu adalah seorang balian atau tapib atau dukun pengobatan tradisional lah, asli suku Dayak, yang beliau ini memang sangat dihormati di kampung itu. Nah, Nenek Jia ini semasa hidupnya itu dikenal sebagai orang yang sangat baik. Beliau nggak pernah memandang suku ketika mengobati orang. Mau itu orang Dayak, Madura, Jawa, Banjar. Kalau lagi sakit datang ke beliau pasti diobatin dengan ramuan-ramuan yang beliau tahu. Dan ciri khas dari Nenek Jia ini, beliau selalu membawa bunga melati dan juga bunga-bunga 7 rupa. Ada juga minyak kelapa untuk mijet pasiennya. Makanya badan beliau itu selalu wangi bunga-bungaan. Bapak itu lanjutkan cerita, jadi Nenek Jia ini meninggal bukan karena dibunuh. Beliau itu sebenarnya sudah pikun, dan 2 hari sebelum pecahnya perang ini, beliau itu dikabarkan hilang dari rumah anaknya. Karena beliau ini tinggal bersama anaknya. Dan tiba-tiba Nenek Jia ini sudah nggak pulang 2 hari. Warga sudah nyari kemana-mana nggak ketemu. Dan akhirnya pecahlah perang ini dan Nenek Jia sudah nggak bisa lagi dicari. Ternyata beliau itu jatuh ke parit itu. Mungkin waktu itu Nenek Jia ini kepleset atau mungkin kena serangan jantung. Terus akhirnya beliau jenazahnya tertinggal di situ. Nah, yang membuat semua nangis ketika menemukan jasad dari Nenek Jia ini, posisi tangannya itu kayak lagi mendekap sesuatu, kayak melindungi sesuatu. Ruslan langsung lemas mendengar itu. Air matanya langsung netes deras banget. Dan Ruslan ini adalah seorang pemuda Madura yang saat itu jadi target incaran. Justru dia ini diselamatkan oleh sosok nenek-nenek sesepuh Dayak yang sudah meninggal di situ. Di saat orang-orang yang masih hidup saling bunuh karena mereka merasa beda suku, arwah atau mungkin sosok Nenek Jia ini yang notabene adalah tetua dari suku Dayak yang sedang marah waktu itu, justru memilih untuk melindungi musuhnya, melindungi Ruslan. Bagi Nenek Jia, mungkin Ruslan ini bukan orang Madura biasa, tapi dia ini cuma anak manusia yang lagi ketakutan. Dan bau wangi bunga yang selalu tercium oleh Ruslan itu bukan halusinasi. Bisa jadi itu adalah karomah atau kebaikan almarhumah semasa hidupnya, yang dia itu selalu wangi kebaikan. Dan kebaikan itu tetap ada bahkan setelah nenek ini jadi mayat. Ruslan nangis sesungguhan di pinggir jalan itu, dia ngerasa malu. Malu karena manusia yang masih hidup ini sibuk membenci, sedangkan yang sudah mati justru mengajarkan kasih sayang. Dan sebelum pulang, Ruslan diantar bapak itu menuju ke makamnya Nenek Jia. Ruslan sempat berdoa di sana, sempat menaburkan bunga di sana, dan dia berdoa yang panjang. Akhirnya dia pun pulang kembali ke Jakarta dengan hati yang lega sekali. Nah, trauma itu masih ada sampai sekarang. Tapi dendam Ruslan ini sudah hilang. Karena dia sadar, di tengah kekejaman perang Sampit ada satu bukti nyata bahwa kemanusiaan itu nggak kenal sekat suku atau agama. Perjalanan Ruslan ini bukan hanya kisah tentang bagaimana seseorang berjuang hidup di tengah amukan kebencian
Ini adalah pengingat bahwa kadang pertolongan datang dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka, bahkan dari sosok yang sudah tidak bernyawa sekalipun. Dalam setiap perjalanan hidup, terutama ketika kita merantau, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, teman-teman. Jadi jangan pernah arogan di tanah orang. Ketika seseorang melangkah pergi dari kampung halamannya, dia tidak hanya membawa namanya sendiri, dia membawa nama keluarga, nama daerah, nama suku, dan juga martabat tempat dia berasal. Karena itu sikap sombong dan merasa paling benar ini justru menjadi beban yang menjatuhkan, bukan sesuatu yang meninggikan. Dimanapun kita berpijak, selalu ada adat, selalu ada aturan, ada budaya yang lebih dulu hidup sebelum kita datang. Dan ini yang harus kita hormati. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang banyak sekali aturan-aturan semacam itu. Orang boleh pintar, orang boleh kuat, boleh merasa benar, tapi ketika sudah berada di wilayah orang lain, rendah hati ini adalah pakaian yang terbaik. Jangan berbuat semaunya sendiri, jangan merasa tanah itu milik kita, jangan menginjak aturan setempat lalu berlindung di balik alasan ini cara saya, karena setiap tempat itu punya hukum, dan hukum itu dibuat bukan untuk mengekang sebenarnya, tapi untuk menjaga harmoni agar manusia itu bisa hidup berdampingan. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.